emang semua dosa ada di kontraktor ya? Waduh, kayaknya enggak juga deh. Ya, ini nih. Mulai ya kita Ini harus bantah nih Sat. kontraktor Iya, gimana? Nah, ini maksud saya mau nanya sama ente. Iya, Sat. Ya, itu kan kata-kata beliau. Jangankan mereka di depan kita, Delkon aja banyak yang gak berani. Ya, ilah Delkon cuma pakai main jempol doang aja ya. Wanita-wanita masa lalu banyak bapak-bapak yang gak berani. Waduh, kok Bahkan jadi ada di antara mereka yang gak berani Delkon. Iya. Ya mantan-mantan Siapa ya? dulu gitu loh. Ya. Siapa ya? Kamu ya? Itu, Kamu ya. kali. Jadi ya hati-hati itu ya. Kayaknya selain Delkon, Delfot deh Ustaz. Delete foto. Ya, belah. Delfit. Iya kan Bang? Delfit Bener juga nggak sih? Delfit. Ya. Ya. Jai, Siap. ini kita hari ini nih Jai di di ruang tengahnya Inside Outside. Kedatangan tamu Jai. As always bang. Iya, ini beliau salah satu entrepreneur muslim muda. Weh, gue bilang muda karena kita kayaknya sepantaran Jai. Ih, masya. Udah anak kayaknya Bang. Muda ente? Iya, muda Ya anak. salah dong, salah jelasin dong ya. Ada Bang Riki. Betul. Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ustaz. Allah. Masya Allah. Ada juga Ustaz. Sehat kabarnya Ustaz ya? Iya. Sehat ya? Aneh gak baca grup bang kalau dress code-nya tuh flanel. Masya Allah. Aneh soleh bener hari ini pakai Sama, gamis. ente Motif pakai- ular lagi aneh motifnya. Motif Ular lihat. ular lagi ya. Iya, kan motif gua ular pakai nih. Kita mah koko ngalir begini. aja Bang, gak ada pakai rencana-rencana Ustaz ya? Sesama pengusaha mobil. Is. Masya Allah. Oh, jadi Ustaz sekarang pengusaha mobil juga tak? Gitu Ustaz ya? Oh, Ustaz pengusaha mobil juga. Iya, diem-diem ternyata bang. Iya, luar biasa. Nah, jadi Jai hari ini kita mau bahas tentang pembahasan yang sangat bisa dikatakan termasuk yang perlu dibahas juga jadi di kalangan muslim. Kenapa? Kenapa bang? Karena orang muslim tuh banyak melakukan bisnis tapi ternyata dalam hal muamalah tuh masih tabu Jai. Bam. Semua masih dilanggar, halal nggak peduli. Iya, gocek temen baik. Gocek temen nggak dipikirin ya kan. Mau Lah, gua bang temen dateng. Jai, gue nih nggak kerja, nggak ini, nggak itu. Bantulah gue nih bikin usaha. Lah gue bikinin usaha bang. iya. Modal nggak pulang, untung nggak balik. Ya, ada itu teman kayak begitu. Ya mungkin ada di saya. Di abang ada nggak? Ya, ada sih. Ya kan? Ada Rame aja kan? gitu. Rame kan kayak gitu? Rame banget. Rame, iya. Nah, jadi ternyata di kalangan kita juga teman juga mau dimakan juga aja ya. Kan man, kalau bisa diongseng kita diongseng kali bang. Luar Iya. biasa. Nah, ini kayak gini-gini isu yang kayak gini perlu kita bahas Jai. Betul. Supaya terbuka mata kita bahwa muamalah itu bukan tentang sekedar masalah untung aja. Betul. Tapi juga tentang bagaimana memberi maslahat kepada teman-teman kita di sekeliling kita juga ya. Masya Allah. Masa malah teman juga yang dimakan. Parah emang. Kan ngawur jadinya. Parah, ada otak kau. Iya. Kacau marah-marah aja dia. Bang Riki. Ya. Siap. Bang Riki selama menjadi kontraktor gitu. Bang Riki pernah. Bang Riki kontraktor? Iya. Luar biasa. Kontraktor kan? Masya Allah. Alhamdulillah Bang. Pernah nggak beli rumah sendiri? Kan kontrak. Jadi definisi kontraktor itu Ini emang habis definisi. kontrak jual motor Ustaz. Kontrak jual motor iya. Gitu, Ustaz ya. Makanya Kontraktor. bisnisnya dua ya, kontraktor dan jual beli mobil bekas dan iya, motor ya? makanya jadi relate Bang. Jadi habis kontrak kita kadang-kadang dagang motor. iya. Gitu. Tapi kontraktor sendiri tuh apa sih bang? Karena orang berpikir tuh kontraktor tuh orang-orang yang bawa traktor mungkin, bawa beko kan gitu. Jadi ya alhamdulillah Ustaz atas izin Allah kirana di bidang jasa kontraktor ini ya mungkin lebih tepatnya pembangunan rumah gitu-gitu Ustaz. Jadi dari startnya itu 2016 Ustaz, 2015 2016 lah begitu Ustaz. Jadi mungkin dulu ada sedikit usaha yang memang qadarullah ya seperti halnya kehidupan Ustaz. Kadang naik, kadang turun, kadang Ya. naik, kadang turun gitu Ustaz. Iya betul. Jadi ya saat itu Ana bergerak di bidang jasa kontraktor dan memang sebelumnya jual jasa juga sih Ustaz. Gitu. Apa aja pokoknya jasa dijualin aja Bang gitu. Oh, tapi memang basicnya dari arsitek ya atau dari sipil Ya kan? sempat dulu belajar karena memang ya seperti halnya kita menjual sesuatu tuh yang memang harus kita pahami dulu. Product knowledge-nya betul ya. Jangan langsung ya plek-plek begitu, tapi secara ilmunya nggak punya Ustaz. Alhamdulillah saat itu Ana ya mungkin ada 2-3 tahun lah belajar di dunia arsitektur gitu. Sampai akhirnya memberanikan diri terjun di bidang itu karena memang terjun dan belajar dulu sebelumnya mungkin membuat Ana secara pribadi lebih Siap. pede Ustaz, gitu kan. Iya, Karena iya. memang setelah berjalannya waktu ya macam-macam ya Ustaz ya. Dengan konsep
permintaan request dari klien, dari orang-orang yang bertemu di lapangan itu banyak Sat modelnya, mau begini mau begitu. Ada juga yang mungkin bikin konsep kafe begitu-gitu Sat. Ya dengan relate antara pekerjaan dan ilmu yang harus kita amalkan ya mungkin harus seiring Sat. Tapi Bang Regi, itu mulainya langsung main start di bidang jasa kontraktor atau memang sebelum pernah ikut juga dulu? Apa abang sambil dulu belajar di abang dulu lapangan? awalnya itu emang ternyata ngaduk semen dulu, Wah, ngaci kejauhan. dulu Enggak di sono kontraktor. Iya, gimana Itu gimana? bukan, Jadi Jay. awalnya saat Kali. itu Ana Bukan. berawal dari menjual jasa konsultan perencana Sat. Oh. Jadi dari konsultan perencana itulah berawal Ana memberanikan diri di bergeser jasa bidang pelaksananya begitu Bang. Oh, jadi itu. Mungkin lebih tepatnya jasa kontraktor itu kita melaksanakan sesuatu yang memang diminta sama klien gitu. Ya bisa jadi pembangunan rumah tersebut atau jadi bisa jadi konsep seperti interior yang mungkin saat ini lagi hype lah gitu. Iya. Dan memang tantangannya kita juga harus memahami secara konsep muamalah syariahnya gitu Ustaz. Sehingga kita jasa yang kita jual itu ya memang benar-benar sesuai dengan syariat gitu. Emang gimana? Emang di lapangan itu ada tantangan seperti apa? Emang ada juga tawaran yang nggak sesuai syariat? Yang nggak sesuai syariat itu yang kayak gimana tuh? Misalkan bangun Jadi- kuil gitu emang. Kuil, bagus juga. Di awal perjalanan Ana alhamdulillah saat itu banyak tawaran di bidang perbankan. Mungkin ya bisa kita bilang lembaga ribawi lah Bang ya gitu. Oke. Dan itu memang Masya Allah Sat, secara pekerjaannya juga mudah karena dia kan corporate sifatnya Sat. Mungkin salah satu mungkin bank swasta maupun bank yang plat merah lah bahasanya gitu Sat. Ya. Dia kan sama tuh Sat. Mulai dari konsep, mulai dari bentuk, mulai dari warna semua tuh relate semua Sat. Jadi itu mungkin ujian Ana di awal belajar ilmu agama secara apa yang Allah syariatkan tuh. Wah kok bertantangan gitu saat bertentangan gitu kan. Akhirnya ya mungkin 2 tahun 3 tahun Ana berjalan di sebagai vendor lah katakanlah gitu Sat. Iya. Di lembaga ribawi itu ya Ana berhenti Sat. Ya mungkin di situ ujian Ana Sat ya. Hampir setahun Sat nggak ada kerjaan Sat. Karena memegang prinsip seperti itu ya. Karena dulu memang hampir semua yang anak kerjakan itu di lembaga ribawi. Lembaga ribawi perbankan itu Perbankan. ya. Jadi Ana sempat ya kalau dibilang galau lah Sat ya. Iya, untuk meninggalkan pekerjaan itu dengan dukungan istri itu beliau meyakinkan Ana untuk tinggalkan gitu katanya Sat. Karena Ana juga yakin Sat seperti hadis Nabi yang kita Sallallahu alaihi wasallam. pelajari, yang kita pahami, sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah tuh Allah akan ganti Sat, dengan lebih baik begitu Sat. Masya Allah. Aneh nggak nyangka tuh pernah galau setahun ya. Ya Padahal setahun, kalau tuh, hubungin aneh tuh padahal nggak ada Masya kerjaan. Allah Sat. Ya, Bang setahun itu mungkin memang fokus Ana saat itu belajar ngaji aja Bang. Sat. Jadi Ana Mulai pergi dengan jadwal-jadwal kajian yang saat Tapi itu itu nggak nganggur juga namanya. Iya. enggak Sat. Iya. Belajar Jadi ikro ya Bang. nganggur yang benar-benar nganggur itu nggak ada manfaat buat agama, nggak ada Alhamdulillah, manfaat Sat. buat dunia gitu. Mungkin loh. momennya saat itu tepat Sat. Allah geser ke sesuatu yang memang yang Masya Allah Sat, yang Ana rasa lebih baik Sat. Akhirnya Ana bisa belajar agama, benar-benar. bawa keluarga, bawa istri gitu Sat. Jadi kalau buat semuanya Ya. ketika usaha kita itu lagi mandek, diuji oleh Allah, sibukkan dirimu dengan mendekatkan diri kepadanya. Insya Allah. Dulu saya pernah tuh ada orang begitu, dia mandek bisnisnya, bukan lo ya, bukan. Bukan Ya. Jaya terus kan namanya. Tapi memang Eko Jaya. Ayo dong, Eko Jaya, Eko Jaya dulu Pak. Akhirnya saya bilang gini, ya udah kalau lu lagi susah, ya udah ke masjid aja sono. Kajian, duduk. Apalagi waktu itu lagi zamannya Covid. Masya Allah. Ternyata habis kajian, habis dia zikir, ya masuk proyek-proyek gitu. Masya Allah. Walaupun kadang nggak relate Sat ya. Kita berpikir secara logika gitu kan. Ya, Nggak relate. ya kadang-kadang kita kan gini loh, berpikirnya terlalu Duniawi. otak banget sih Iya, ya. logik banget. Padahal kita
ada doa-doa membuka rezeki. Wah, itu dia. Ada cara gimana agar Allah limpahkan rezeki. Kunci rezeki kan banyak banget. Nah, betul. Iya kayak nikah aja kan kunci rezeki. Betul. Masya Allah. Salah satunya Ustaz ya. Iya. Iya, iya. Kameramen Nggak ada gemeter. orang- Kagak ada orang muda kaya mah jarang. Yes. Orang kaya itu habis nikah. Betul Ustaz. Itu Masya Allah. Gemeter kameramen Tat, langsung. Iya, ya. Iya. Terus juga kunci rezeki kan istighfar, terus sedekah, terus kemudian apalagi perhatian kepada para penuntut ilmu. Termasuk kunci rezeki. Insya Jadi Allah. kalau lo punya rezeki ketemu sama pelajar-pelajar yang di Madinah, Mekah lagi kasih. Masya Karena itu termasuk kunci. Rizki. Banyak kunci-kunci rezeki itu makanya kadang-kadang kita kalau lagi kagak ada duit min alamati aradillah anil abdi ajala syughlahu fi ma la ya'ni. Kata Hasan Al-Basri di antara tanda Allah berpaling dari manusia adalah ketika orang itu banyak melakukan amal yang tidak bermanfaat. Kalau kita nggak bisa nyari kerja manfaat buat nyari uang gitu ya, manfaatkan dirimu untuk zikir, untuk menuntut ilmu. Jadi benar bapak itu yang gue suruh di masjid, masjid kajian. Ya ternyata dia jadi bisa kajian kan. Masya Allah. Terus jadi tenang. Ya walaupun afwan kan menurut istrinya dia keluar kerja. Ya tapi kan dia nggak ada kerjaan. Masa di rumah mulu Ibrahim teman tuh. Iya kan? Akhirnya dia ke Kelihatan terus batang masjid, hidungnya. zikir. Ya Iya, pokoknya iya. laki harus keluar lah. Betul Sat, Betul. emang Harus kudu keluar. keluar. Kayak burung, ya Sat, ya? Allah. Iya harus keluar. Keluar Dia dengan harus keadaan lapar. Ustaz, ya. Iya. Masya Jadi Allah. jangan sampai di rumah ngejedog, ya, Wah. ngurusin anak, ngurusin bini, Waduh. keluar lah. Keluar Iya, kau. Itu keluar, Sat, ya. Iya. Keluar netizen. Keluar Terus, Bang. Si Iya, bapak keluar. tadi akhirnya ya Masya Allah. Baru aja lo kajian sekali. Dapat lo. Masya Allah. Itu dia saya bilang selama Iya, iya, ini patokan kita selalu ketemu Ikhtiar. klien lupa. Kerja Siapa yang gitu ya. punya klien? Betul. Iya. Jadi Siapa yang mindsetnya buka? yang dirubah saja. Siapa yang buka klien? Masya Allah. Ya jadi jangan cuma lu ngurusin di darat, urusin dong yang di langit. Ih, Dalam itu arti kita penting cara sekali. langit gitu loh. Hablum minallahnya Ustaz ya. Dan itu benar banget saat itu Ana merasakan, dan di antara itu Ana dapat nasihat dari guru-guru Ana Sat. Masya Allah, semoga Allah menjaga para satis Amin. yang senantiasa mengingatkan Sat, begitu Sat kira-kira. Jadi Ana sempat ya di posisi yang benar-benar galau itu Sat. Ana tanya Sat, apakah Ana harus ganti bidang pekerjaan atau harus gimana nih Sat gitu kan. Akhirnya Ana diberikan nasihat ya antum harus pelajarin secara fikih muamalahnya begitu Sat. Nah di situ pelan-pelan Ana ya Masya Allah Sat, dengan belajar ya ternyata membuat kita tuh jauh lebih tenang Sat. Awal sih memang di mana orang hijrah itu dari haram ke halal itu pasti ceritanya begitu. Iya. Pasti ceritanya begitu awalnya. Tujuannya apa? Dia sungguh apa enggak gitu loh. Iya. Ya dia serius apa enggak? Kan gak sedikit yang akhirnya begitu nggak ada kerjaan balik lagi. Iya, comeback ya Sat. Iya kan? Banyak Tingkat kulturnya itu, Sat, ya? Iya. Begitu nggak ada kerjaan berapa bulan banyak istri komen gini-begini. Ini ya udahlah joget lagi kan gitu loh. Gidau dong. Ya. Dan intinya manusia akan diuji gitu loh. Diuji ketika dia memang serius untuk hijrah, Allah akan uji pasti. Gak mungkin gak diuji. Iya. Dan biasanya ujian itu datang di awal-awal Ustaz ya, untuk mengokohkan Iya. bagaimana standing dia terhadap dirinya dan syariat gitu Ustaz ya. Iya betul. Tapi ini Bang, tadi kan terkait dengan jasa renovasi sebuah bank gitu Sat. Lah, tapi ada sebuah ini Sat, pekerjaan yang dia sendiri kan sebenarnya kan nggak transaksi riba Sat. Maksudnya kayak Bang Riki kan nggak Iya, gini, iya. nggak riba gitu, nggak Iya, ada minjem, nggak ada transaksi nggak ada ribanya di apa. situ. Dia cuman bangunin doang. Itu Iya. kenapa nggak boleh Sat? Kenapa nggak boleh? Saya juga sebenarnya pernah baca satu tulisan pendapat salah satu dari ulama seperti Syekh bin Shalih Al-Utsaimin tentang misalnya gue ngajar Iya Sat. agama di bank gitu ya. Lalu tiba-tiba dia ngasih untuk buat taksi atau apa, boleh enggak? Ya boleh karena Anda secara profesional di situ. Karena gue memang cuma ngajar agama kan. Gue ngajarin misalnya ya tata cara sholat dan lain sebagainya. Iya, Nah kalau dia kan mungkin bukan hanya ngajar gitu kan. Iya. Dia bikin orang nyaman di sana. Oh, Iya memfasilitasi kan? gitu. Iya, Sat. memfasilitasi. Masuk dalam kategori tolong menolong dalam Tahun dalam Kalaupun terjadinya memang transaksi ada yang ribawi. nyerempet bolehin pertanyaan gue. Hati lu tanya.
pasti jadi syubhat kan. Duh. Iya. Di hati kan pasti gimana nih gue nih. Dan itu benar-benar Sat, relate banget Sat. Ana ngerasain itu kondisinya di awal fase itu Sat, begitu Ana keluar dari ya perkara mungkin yang bisa dibilang syubhat lah Sat ya, dari hal-hal yang ribawi itu tenang Sat, Masya Allah. Jauh lebih tenang. Ketimbang yang Ana saat itu di dalam posisi yang sebagai vendor itu tadi Sat, lembaga ribawi dan semacamnya. Untung gede Sat, banyak. Tapi ya macam-macam. Kok nggak berasa gitu Sat. Yang Dari dikatakan- keuntungan itu. Aneh nggak Yang dibagi dikatakan soalnya. nggak tenangnya itu gimana Mbak Riki? Maksudnya apakah memang secara literally hati gelisah Duit atau habis ada baik. gangguan di lapangan kayak misalkan harus ada entertain sana, entertain sini, apa kayak gimana itu Bang? Mungkin ngalir aja kali Bang ya. Maksudnya dalam hal ketidaktenangannya itu mungkin ya banyak sih macamnya Bang. Yang tanpa saat itu Ana sadarin. Iya. Tanpa Ana sadarin saat itu kok berasa begitu maksudnya. Tapi setelah Ana keluar Bang. Oh justru Gitu. setelah keluar. Setelah Ana keluar. Jadi ya satu momen Ana pernah diskusi panjang lah sama istri Bang ya. Dan istri juga sama merasakan hal yang memang kok iya sih gitu. Masya Allah ya, cerita-cerita kayak gitu banyak gitu ya. Sampai ada orang begitu di dalam tuh, dia anaknya sakit baik. Sakit. Nah itu Sat, salah satunya Sat. Oh begitu ya. Faktornya Begitu dia keluar, anaknya nggak pernah berobat. Ya. Masya Allah. Ya maksudnya Allah kasih kesehatan gitu loh. Kan kita mah taunya gini, lu kalau macam-macam yang gak bagus diazab lu. Azab yang orang pikirkan di sambar petir. Ya mungkin azab itu berupa ya gempa bumi, banjir atau apa. ya. Padahal termasuk azab Allah yang ada disebutkan, seorang bertanya kepada gurunya, saya enggak maksiat tapi tetap saja kok saya Bahagia, sehat happy. dan lain sebagainya. Maka beliau menjawab, bukankah kau yang biasanya sholatnya khusyuk jadi tidak khusyuk? Wah. itu diantara azab tadi Sat ya. Paham. Bukankah kau yang biasa bangun malam jadi nggak bangun malam? Bukankah Allah. kau yang biasa sedekah jadi mulai tertunda? Ya banyak. Itu kan termasuk musibah loh. Iya, Dan definisinya terhalangi banyak dari banget, berbuat. Iya, jadi musibah itu jangan lo mikirin berupa disambar geledek gitu. Iya. Musibah itu bisa jadi ketidaktenangan kita dalam beribadah. Nauzubillah. Justru itu musibah yang sangat kita takutkan. Gitu. Ya, tadinya baca Quran jadi kagak. Iya. Jadi yang secara zohir yang gak nampak pun jelas Sat ya. Bentuk-bentuk musibah tadi Sat. Iya, jadi musibah itu jangan mikirin ya hal-hal yang seperti Gede itu. gitu. Padahal Sat, ya. ya Masya Allah ya, kita jadi nggak taklim itu musibah loh. Biasanya jalan sama ustadz terus nggak jalan sama ustadz. Biasanya nemenin ustadz enggak. Itu musibah juga loh. Karena tiap hari ikut ustadz tuh. betul, Itu betul. enak banget ustadz. Betul. Aneh begitu ustadz panggil. Jai temenin ke kajian sini. Tuh hati jadi tenang. Betul. Ketika ustadz mulai tidak ada panggilan kok. Udah seminggu ustadz yang ngajak. Iya. Hatta ente lagi jauh di sana, Nun jauh di Jauh. sana, dipanggil ente datang kan? Berangkat naik Berangkat. pesawat, naik kereta juga mau bang. Itu Tapi kalau begitu Bang sedih. mungkin masuk definisi Iwan Kibar gak sih Bang? Wah, kibar. itu Kibar. Beda. karena Iya. karena kalau nggak mau ustadz kita nggak kajian bang. Lain, bukan Iwan Kibar. Apa tuh? Iwan Kiber. Oh, Masya Apa tuh Allah. ustadz? Kiber kan sombong. Nauzubillah la haula wala quwwata illa billah. Enggak jangan Enggak. ustadz. Beda Kalau tipis jadi orang Sat, baik, secara, orang baik. secara katanya Sat, tapi maknanya jauh banget Sat ya. Iya. Kibar sama kiber beda di kibar gua tuh. Tapi ini Sat, seberapa penting Sat, misalkan buat teman-teman yang lagi galau tadi ya, mungkin Bang Riki juga kan galau. Anda tanyakan ke Ustadz tentang seberapa penting sih seorang itu yang di saat tengah-tengah nih lagi galau dengan syubhatnya, dengan ekonomi hidupnya itu berteman dengan asatid gitu Sat, dengan Ustadz gitu. Jangan kan berteman sama orang yang mungkin dikatakan ahli ilmu ya. Berteman sama yang orang-orang yang udah mulai kajian. Sama-sama sefrekuensi aja itu udah Nolong banget. udah menolong banget. Iya. Seberapa ini urgensinya Sat? Sangat Karena gini urgent lah. kayak gitu. Ibnu Qayyim tuh menyebutkan banyak hal perubahan ketika orang berteman dengan teman yang baik. Seperti dia akan mengubahmu dari tidak ikhlas jadi ikhlas. Dari sombong jadi tidak. Banyak banget. Itu baru ente teman sama yang sekelas atau yang mungkin kajian gitu loh. Ya sekarang teman yang baik itu kan gini loh. Teman yang baik itu ketika Anda pengen maksiat di depannya, Anda gak berani. Oh. Itu termasuk teman yang baik. Iya. Iya kan? Lu Ketika pengen maksiat, terus
Ada beliau nih. Ada beliau nggak bisa, nggak berani, nggak enak udah tuh. Itu termasuk definisi teman yang baik juga tuh ya. Iya. Dan teman yang buruk adalah ketika kau ingin melakukan ketaatan, kau juga nggak enak depan dia. Waduh. Relate banget. Itu teman Iya. baik tuh yang kayak begitu ya. Ya alhamdulillah Sat, Ana punya sahabat seperti Bang Dani dan Bang Koja ini, masya Allah. Masya Sat. Allah. Kibar lagi Sat gitu kan. Kabir. Kabir. Ini beda lagi sedikit lagi kalau kabir itu masalah fisik gitu. Iya masalah fisik gitu. Iya. Jadi ada banyak keutamaan orang berteman dengan orang-orang yang sefrekuensi, dalam arti kata kajian apa ya pasti. Bisa saling ngingetin Sat Iya ya. pasti akan nggak gini. Ketika lu salah, lalu temen lu, misalnya Dani salah, terus kau jadi diam. Kata Syarabi, itu dia berkhianat pada pertemanan. Berteman. Oh gitu, kemarin saya pukulin ente bang. Iya. Pas salah tuh. Iya. Langsung aja Bang. Gak mempan juga sih Jangan memang. ngomong lagi. Makanya berteman ini kan ada macam modelnya ya. Iya Sat. Ada pertemanan itu kayak kita deket dia itu, kita kayak dapat makanan bergizi, jadi sehat. Maksudnya adalah siapa yang deket sama dia pasti sehat, pasti segar. Positif. Wah, positifnya luar biasa. Jadi ibaratnya makanan bergizi itu. Yang kedua ada orang yang pertemanan itu diibaratkan dengan kalau dekat sama dia lu sehat. Ya, maksudnya apa? Kalau tadi dalam urusan agama, ibadah. Kalau yang ini lu sehat, ini dalam urusan bisnis. Teman kayak gitu jangan ditinggalin. Masya Allah. Iya kan, ya nggak, Ustadz juga nggak semua tahu bisnis kan. Pasti dia tahunya hukum-hukum halal haram dan. Tapi kalau masalah bisnis dalam, masalah mobil, masalah apa gitu kan, ya kan pasti ada bidangnya. Masalah kopi ada bidangnya, masalah apa ada bidangnya. Jadi itu teman kayak kalau dekat Sehat. dia jadi sehat. Kalau yang tadi lo, Jadi kayak dapat vitamin gitu Sat ya. bergizi, Masya pokoknya Allah. begitu dekat sama dia tuh jadi fresh. Itu yang pertama teman dalam masalah bidang agama, dalam masalah ketaatan. Yang ini enggak. Nah yang ketiga, teman yang lu keluar dekat dia itu lu akan terinfeksi. Ya berteman kayak sama orang sakit Toxic, gitu. loh. toxic. Toxic. Kenapa? Ini teman kayak begini harus sabar. Bersabar, ngerubahnya pelan-pelan. Tapi kadang-kadang emang luar biasa. Teman kayak gini kita jadi bisa tertular kayak penyakit. Ya penyakit. Ya makanya teman kayak gini ya lu kalau bisa sadarin, kalau nggak bisa lu pergi kan gitu. Yang terakhir udah kayak racun. Wah, Jadi mungkin bisa diberi uzur dulu kali Sat ya. Iya, didakwahin dulu. Oh, infeksi Kalau tadi. yang keempat yang racun. Racun bener udah. Wah, ini potong. kalau lu temenin lu hancur, Ketarik ya, Sat, ya? tarik. Jadi kalau udah tahu racun, sikat aja Sat gitu ya. Buang aja. Iya. Nah, Oke. ya penting dah kalau bisnis itu bukan hanya masalah lu punya bisnis, pandangan bisnis yang bagus, juga punya teman-teman. Supaya Nah emang sekarang gini, lu ninggalin yang haram. Iya Sat. Orang-orang kan banyak yang udah keluar dari riba, dari ini. Kan dia harus punya komunitas bro. Iya bingung. betul, dia. betul. Iya. Untuk menguatkannya tadi Sat ya. Iya, Betul. gue pernah ketemu sama orang yang semuanya itu adalah mantan narkoba. Subhanallah. Nah, dia sampai punya apa sih namanya satu komunitas gitu ya. Apa tujuan komunitas narkoba kayak begini? Ya untuk menguatkan orang nggak kembali lagi gitu loh. Jadi semua tuh mantan-mantan yang diapain sih, yang di rehabilitasi gitu loh. Nah termasuk orang-orang yang keluar dari ribawi, keluar dari bisnis-bisnis haram, itu dia harus punya komunitas. Ya, Nanti kan akan ada masukan. Jangan sampai lu nyari sendiri susah bro. Iya benar. Mendingan lu cari orang yang memang sudah lama duluan dari lu gitu loh. Udah lama keluar Berpengalaman dari dunia kelam, lu tinggal nanya apa, gimana caranya, kan akhirnya dia dapat solusi. Betul, Gitu. betul. Maka Iya. penting punya komunitas-komunitas yang dimana karena komunitas itu bukan hanya merubah sudut pandang gitu ya, tapi komunitas juga akan meningkatkan skill lu gitu loh. Ya ketika lu punya teman yang mungkinnya otomotif, berteman sama yang otomotif kan dari bertambah skill lu. Minimal nambah motor Sat gitu ya. Nah, itu. Itu udah paling minimal Iya, kayaknya. Bang Riki, bicara tentang komunitas gitu ya. Tadi kan sempat dimention di awal. Nah, Bang Riki itu lebih prefer untuk membangun satu project atau bisnis dengan teman kah? Komunitas kah? Atau memang dengan orang lain? Karena ada juga orang yang ngasih saran, kalau bisnis jangan sama temen deh. Harga temen dong. Karena nanti kurang menghargai kita, ya kan, kurang bisa diajak kerjasama dan lain sebagainya. Gimana Bang? Pengalaman Abang? Kalau pengalaman Ana sih ya Hasan sendiri sih Bang. Benar Jadi sendiri memang ya? kondisinya kita nggak tahu ya, menyatukan visi dan misi antara kita dan temen tuh kadang-kadang kan
sulit ya Sat ya. Mungkin bisa jadi kitanya yang nerima atau bisa jadi sebaliknya teman kita yang nggak nerima gitu Bang. Jadi ya memang kondisinya lebih baik tuh ya jalan sendiri aja gitu. Artinya dengan komunitas bisnis lah ya, Ya. bukan dengan teman gitu ya untuk Bukan. membuat proyeknya. Atau kalau enggak bukan dijadikan sebagai partner bisnis mungkin Sat. Atau enggak dia misal kita tahu dia di keahlian apa seperti yang bidang Ana Sat, mungkin Ana tahu sohib Ana punya keahlian atau di bidang pekerjaan yang dia bisa masang plafon gitu Sat. Udah Ana pakai gitu. Gitu. Jadi ya Ana Vendor ya. ya Vendor ya jadi sistemnya. ya sifatnya mungkin Ana lebih ke teman dulu lah gitu. Dia misalnya jago ngechat misalnya. Ya udah lu kerja ini kerjaan gue gitu kan misalnya. Berarti lebih kepada transaksinya itu antara kita pemilik proyek kepada vendor Ya, gitu ya, bukan sebagai jadi- kolega kerja gitu ya, kolega Bukan, proyek jadi ya. lebih asan sih yang sepengalaman Ana begitu Bang. Karena Benar-benar. lebih enak kita jadi lebih apa ya secara muamalahnya lebih lepas lah gitu. Betul. Cuma pengalamannya apa bang? Kok sampai abang bisa Iya. menyatakan bahwa kalau sama temen tuh gak enak? Apa pengalamannya coba? Ya mungkin lebih menjaga Gue sih persahabatan. banyak pengalaman. Ntar lu Sat, atu-atu Sat. Sabar Sat. Abang, ayo bang, abis ini sedikit panjang nih, bisa 2 jam kita nih. Gimana? Abang ada nggak pengalaman sama temen terus jadi nggak enak bang? Ayo bang, coba. Ya Ayo, bang. Ceritain bang, ceritain. Jangan ada buat temen ya. Gue mau kagak mau sama murid juga. Iya bang, ayo coba bang, sama temen dulu bang, sama temen. Gue Bang. banyak banget ini. Bang Coba, selamatin ya. saya bang, Ini bang. gua kasih gua waktu Bang dong. temenin, bang selamatin saya bang. Ayo bang. Ada Bang, 5 menit. Masya Allah. sama temen dulu bang. Ini kayaknya nggak cukup nih saat waktu podcast kita. Iya sampai maghrib Sama abis temen. Isya nih Tapi bisa nih. secara garis besar sih memang ya pengalaman pasti sama lah Sat ya. Kita mungkin di secara muamalah sama temen tuh kadang-kadang Dibawa kabur duitnya. ya Enggak. rusak Sat, pada akhirnya. Ya Allah. Ya bisa jadi kita yang terfitnah atau jadi bisa jadi kita yang dirugikan ya sama aja Iya, Sat. iya. Oh sama aja, sama aja. Gitu Sat. Iya, Tapi iya, ya mungkin itu. Kalau Ana sih Kalau saya kayak gini, belum. Belum. Keburu-buru banget kayaknya. Sat kayaknya ada sesuatu yang memang menggebu-gebu Sat. Gimana coba. Coba. Kagak, dulu gue punya jamaah, Oh, iya, kontraktor. Terus kemudian ya udah. Ini kisah pribadi nyata Kisah Sat. pribadi nyata ya. Makanya gue kadang-kadang bingung juga ya. Nyari teman, suka jadi masalah. Nyari jamaah kagak ngaji lagi dia. Nah mungkin itu tantangannya Allah, Sat, ya. manusia ya. Sama keluarga juga lebih juga sama. Iya, gitu ya. Nganggap enteng Iya, Sat ya jadinya sama ya. murid juga ya. Tapi memang sebenarnya itu hanya kasus-kasus kita supaya jadi lebih bijak aja sih. Sohitan. Ya. Tapi seperti Kedepannya sebenarnya bisa saja saudara jadi bisnis bareng asalkan akadnya jelas. Jelas. Iya, pakai notaris. Tat. Semuanya Iya. itu jadi kembali ke akad. akad ya Sat ya. Betul. Akadnya apa? Betul. Nikah aja kalau akadnya di KUA aman Sat. Terus yang kedua sama temen juga sama. Enggak sedikit jamaah cerita. Dulu deket banget berdua. Gitu bisnis akhirnya gagal. Wah musuh-musuhan. Sampai kalau ngaji nanya dulu. Ada dia nggak di situ? Wis, kelas. Kalau nggak ada baru dia datang. Kalau ada relate banget Sat jadinya. Perlu dibikinin film hidayah tuh Sat. Serial hidayah khusus. Tapi Sat sebenarnya pokoknya intinya siapapun yang kita ajak bisnis, mau keluarga, mau teman, mau siapa, Iya. jelas akad. Akadnya Sat, ya. akadnya. Itu benar-benar Muslim itu berdasarkan syaratnya. Wah keren. Kalau nggak begitu hancur di belakang. Betul. Mendingan pahit-pahitan di depan deh Iya. daripada berantem di belakang. Americano. Makanya Makanya Sat sekarang kok jadi Americano mulu karena gitu. pahit ini yang nggak komen. Iya. Jadi sebenarnya aja kayaknya bener tadi tuh itu boundariesnya tuh kita mesti punya ada yang namanya akad ya. Jadi siapapun yang akan menjadi kolega kerja kita, teman bisnis kita, Iya. semua dasarnya akan mau jadi jamaah dari murid, jadi teman dari mana ya kan? Iya. Ya Sat ya. Akad ada ya. Iya. Nih bang Riki ngomongin akad. ya kan? Akad. Pasti kan project-projectnya banyak nih. Nah bagaimana kami nih orang awam nih bang nih. Supaya nggak kegocek sama akad-akad kontraktor kayak tadi. Ustadz yang akhirnya begitu-begitu. Nah Anda sendiri sama bang. Anda bikin rumah dan sebagainya. Ya akhirnya sama kayak Ustadz bocor-bocor. Malah disuruh nambah-nambah. Itu
itu Tapi gimana sebelum solusinya? gue nanya, emang semua dosa ada di kontraktor ya? Waduh, kayaknya enggak juga deh. Ini nih, Mulai ya kita berdasarkan- Ini harus ada bantah nih, Zat. Kontraktor Iya, gimana? Kontraktor udah ahli banget, puluhan tahun dia, sampai dia bilang semua dosa ada di situ di kontraktor. Oh, ini curhat tadi, Nah, curhat. ini maksud saya mau nanya sama ente. Iya, Zat. Ya, itu kan kata-kata beliau. Bener gak tuh gitu. Kayaknya Karena dia harus terangin semuanya tuh. Ini ada, semua ada, semua Nilep ada. Rukso, Riswah, Riswah, macam-macam, salah hitung, Entertain. dan Wah. lain-lain. Nah, itu dia itu. Biasanya sih Pijat, kalau sepengalaman Ana, Sat, ya mungkin seperti yang Ustadz sampaikan tadi ya. Akad itu memang berawal dari semuanya hingga akhir, Sat. Cuma kan kadang-kadang gini, Sat, ada juga kita ketemu klien atau ketemu orang yang minta bangunkan rumah dan sebagainya, Sat. Dia kan macam-macam nih, Sat. Mungkin dari konsep bangunannya, mungkin dari pemilihan materialnya, mungkin bisa jadi pada saat di pertengahan jalan jadi perubahan atau menambah. Ya biasanya sih nggak pernah ngurangin, Sat. Adanya Tetap nambah ya. nambah terus, Sat, pasti. Yang penting ada budget Ya, Bang. jadi kalau Ana sih, Sat, Ana detailkan, Sat. Jadi secara keseluruhan ya Ana berusaha sedetil mungkin dan di situ semua tertulis, Sat. Mulai dari jenis materialnya, Material, mungkin budgetnya. warnanya juga kadang-kadang, Sat. Karena kadang-kadang kan gini, Sat, berubah warna kan seperti material keramik atau granit lah, Sat, contohnya kan. Itu berubah juga harganya, Sat. Oh, jelas. Lebih mahal. Nah, cuma kadang-kadang kalau Ana, Sat, lebih ke memberikan lip service lah kepada klien, Sat, ya. Kalau kalau selisih-selisih sedikit udahlah, Ana kadang-kadang udahlah bonus lah Ana pikir gitu kan. Iya. Jadi kadang klien juga seneng, Sat, kita kasih yang memang lebih lah. Sebenarnya kita nggak rugi, Sat. Kita cuman ngurangin untung aja, Sat. Kurangin untuk. Iya. Itu, Sat. Caranya gimana Bang? Biar kami nih orang-orang nih semua nih netizen yang nonton aman gitu ketika mereka melakukan bisnis dengan kontraktor tadi. Ya, itu Supaya tadi. dari awal sampai habis gitu nggak jadi bocor-bocor apa Ya. gitu. Jadi mungkin dari akad tadi udah pasti kita detailkan, Sat, sedetil mungkin, dan memang komunikasi sih, Bang, lebih ke komunikasi yang Komunikasi. memang harus kita jaga dari awal sampai akhir itu. Report lah gitu ya. Ya, jadi ya memang membangun kepercayaan dan trust itu kan memang nggak gampang ya, Bang, ya. Betul, Tapi Sat. ketika memang kita jalankan yang memang apa yang Allah syariatkan, Sat, ya, ya insya Allah mudah sih. Perihal yang seperti Abang sampaikan, ada bocor, ada apa. Iya. Ya faktornya kan banyak tuh, Bang. Betul. Terutama pengalaman Ustadz Agus tadi ya, Sat. Jadi air itu memang ya sekecil mungkin dia bisa masuk, Sat, mungkin kan. Nah itu faktornya. Bisa jadi tingkat finishing dia yang memang kurang. Kita ya mungkin bentuk husnuzonnya, Sat, ya. Kalaupun pengalaman Ustadz tadi ya mungkin relate banget, Sat. Jadi ya memang bisa jadi kita tambahkan bahan dasar sehingga dia nggak bocor gitu, Sat. Tapi kalau ada orang bilang gini, kontraktor yang soleh itu dikit. Masya Allah. Mudah-mudahan antum orang yang Amin, gitu Sat. ya. Amin, Doanya, amin. Sat, Iya, dan saya bimbingannya juga terus, bingung, Sat. pernah juga. Saya juga kadang-kadang kalau ngituin ini pernah ketemu sama yang luar biasa. Tapi juga pernah yang hancur luar biasa kan gitu ya. Sampai akhirnya saya udah putus asa tuh dengan masalah genteng dong. Enggak, udah bangun aja dari awal Dak gitu aja, dak aja. Iya udah, karena udah kesel gitu ya. Nah sekarang pernah juga ketemu sama yang begini loh. Pernah ketemu sama yang ancur-ancuran gitu loh. Sampai kalau cerita ibu-ibu pastilah kalau udah dibikin rumah, wah Pak Ustadz kalau nggak ditungguin, nah begitu gitu lah ya. Makanya mudah-mudahan yang kontraktor-kontraktor ya Allah berikan mereka apa ya namanya, ya dengan nonton kayak begini ya. Mudah-mudahan antum termasuk orang yang soleh, yang jujur ya. Kayak contoh, saya juga pernah mau bongkar sesuatu gitu ya. Bangunan apa. Ya udah Ustaz, nanti saya kerjain. Ya kan bingung hitungannya ya. Kadang-kadang kita pengen berapa gitu ya nanya. Udah Ustaz, nanti anak kerjain. Udah selesai kerjain tuh. Anak nanya berapa kan? Ustaz itu amal jarihan ada juga yang begini. Masya Allah, sudah. Ya sampai ada yang begini ya gitu. Iya, Jadi itu menghapuskan kata-kata semua dosa ada di kontraktor. Yang nomornya ntar kirimkan aja. Iya. Orang itu tadi Oh, tuh. ada bongkaran Jay. Iya, Ane mau lantai 2. Iya. Bener produser ketawa tuh. Boleh Ustaz kenalin yang kayak gitu kan Kayaknya Ustaz. jangan kirim nomor Ana, Ustadz, ke Bang Gojek.
Boleh tuh yang kayak gitu tuh. Jadi Bang Riki, ini berarti kita bicara tentang value abang dalam membangun bisnis kontraktor. Dari tadi kita masih kontraktor aja baru ya? Bener dong. Belum. Ya intinya adalah value abang yang abang coba tawarkan ke calon-calon klien gitu. Itu apa sih yang paling utama? Kalau boundaries syariat itu udah jelas lah. Tapi apa nih yang kira-kira yang menjadi, nih gue lebih dari yang lain? Biasanya sih Ana di prosesnya dengan calon klien ya Bang. Pitching, pas pitching. Ya, jadi pas ya mungkin meeting-meeting atau sebagainya di awal itu ya Ana berikan dulu karya-karya Ana begitu Bang. Oke. Jadi portofolio Ana sampaikan begini dan Ana selalu menyampaikan diantaranya yang sebab-sebab yang akan menjadi masalah. Jadi kita berikan masukan dulu kepada calon klien kita sehingga dia sudah tergambar. Ya namanya mungkin seperti Bang Koja ya Bang Dani ya. Dia bangun rumah tapi dia mungkin ini masalahnya apa ya nanti ya kalau udah selesai gitu. Jadi dari awal. Jadi dari Bicara awal kita pahit udah dulu lah gitu ya kita udah sampaikan dulu. Ini kalau begini nggak dipasang begini nanti efeknya begini loh. Gitu. Jadi kita lebih ke Penjabaran gitu. penjabaran secara detail dulu sehingga nanti klien bisa melihat oh mungkin dengan detailnya begitu dia akan lebih yakin gitu. Betul. Contoh halnya mungkin ducting ya Sat ya. Kalau bicara atas duct rumah itu yang memang selalu menjadi sumber kebocoran. Bocor. Sat. Iya. Sumber masalah. Nah itu kita selalu tawarkan kepada klien step-stepnya kan. Bahkan tipe-tipe materialnya yang memang ya mungkin bisa jadi grade A, grade B, grade C dan Kelas-kelasnya sebagainya gitu. dijelasin juga Kan ya. memang semua mempengaruhi juga Bang ya. Betul. Sehingga klien tadi sudah tahu gambarannya kalau dia milih material yang murah gimana Bang. Atau nanti yang kita tawarkan yang sudah paling mahal pun ternyata masih bocor ya mungkin ada sumber yang lain begitu Bang. Masya Allah. Bisa jadi proses pengecoran dia nggak matang gitu Bang. Jadi faktornya banyak sih kalau dari proses. Nah, Bisa itu dibilang kan tuh kejujuran satu di situ Iya. Sat ya. Ya. semua bisnis itu ya begitu dah, harus harus prinsip muamalah itu harus jelas ya. Karena muamalah itu kan halal ya. Iya. Dan muamalah itu kan intinya mengatur bagaimana kerjasama yang bermanfaat, tidak saling menzolimi dan sesuai syariat. Makanya ya harus ada kerelaan antara dua belah pihak. Itu tadi akad itu jelas tuh. Iya. Cuman masalahnya kadang-kadang akad itu memang butuh sedetil-detilnya. Iya. Itu yang harus dikonsep. Iya. Di konsep mungkin antum bisa ngedidik atau bikin konsep gimana sedetail-detailnya. Kadang-kadang kagak detail sehingga akhirnya muncul hal-hal Prasangka. yang gak detail ini muncul di belakangan gitu ya. Kemudian ya jujur dan tidak nipu tentunya. Jelas. Ya karena man ghassana falaysa minna, orang yang nipu ya bukan Tidak bagian kita. golongan kami gitu loh ya, berat. Kemudian juga gak ada riba di dalamnya. Kemudian tidak ada goror ya. Karena goror itu kan makan harta orang. Contohnya apa? Barang gak jelas. Ya karena saya sampai ada orang urusan masalah bikin rumah ber-MM sampai ke pengadilan. Sampai bawa preman-preman. Sohitat, iya. Iya kan akhirnya jadi benci-bencian. Iya, aduh. Ya, nah aduh makanya kan kenapa gue bilang tadi ini berdasarkan yang ngomong kontraktor tadi. Iya. Semua dosa tuh ada di kontraktor. Ternyata kontraktor tuh masih banyak yang baik. Masih banyak yang Masih baik. banyak yang Alhamdulillah. soleh dan mudah-mudahan antum salah Amin, satunya amin. ya. Amin. Terus tidak ada kezoliman ya, tidak ada kezoliman ya seperti markup ya berlebihan ya. Dan tadi dia malah bukan markup dia mah. Ya Ngurangin udahlah. untung. Ya ngurangin Ngurangin untung, ngurangin margin gitu ya. ya. Akhirnya nekan mitra. Jadi wah ini Pak ditekan. Iya. Ya kan bingung kan kita. Nyari kontraktor baru susah. Oh iya betul. Betul. Ini kan udah tengah jalan. Setengah jalan. Banyak yang nggak mau Sat. Ya Apalagi udah nggak usah lah, terusin. Bingung lah nanti. Iya. Iya. Makanya ya akhirnya kalau yang nggak bener ya pasti suka neken gitu ya. Kemudian tepat janji dan amanah seperti itu. Itulah beberapa hal yang memang penting bagi orang yang kontrak siapapun bisnis apapun. Bisnis muamalah lah intinya. Akad yang bener gitu dan detail. Detail. gitu. Betul. Tapi dia kan bukan kontraktor doang Bang. Dia jual beli mobil. Jual beli mobil Iya, juga iya. Sat. Orang kaya berarti Iya, Tat dia. iya. Bangun rumah, Gurita rumahnya bisnis, diisi Tat. mobil Gurita sama motor bisnis. Tat. Orang kaya Coba, sih. coba mah. kita kulik, Fix kita orang kulik kaya. bagaimana jual beli mobil. Jual beli mobil ya. Ini dari mana start mulanya Bang Riki akhirnya jual beli mobil? Kan itu kan Iya. nggak nyambung sama Mobilnya sekali ya. kebanyakan di rumah sekarang Bang. Gitu ya? semua Mobilnya dosa- kebanyakan. jadi semua dosa di kontraktor. Semua dosa ada di
jual beli mobil. Salah aja. Pedagang mobil Ustaz. Geser doang. Masya Allah. Kagak bener itu mah. Ya, Gimana Bang? Intinya Bang? sebuah perdagangan halal selama tidak menzolimi, tidak goror, tidak riba kan itu. Ya makanya manggil dia ini biar kita tahu. Kan ini pada jual beli motor ya, ada yang jual beli mobil ya, walaupun nggak tahu ya laporannya Belum. ya. Belum. Ya, ada macam-macam lah ya. Gimana caranya agar jual beli mobil itu berkah? Jadi ya kalau Ana sih alhamdulillah di otomotif lah mungkin lebih Otomotif. tepatnya, Sat, ya. Berawal dari hobi sih Sat. Nah, Dari hobi yang memang ya dari kecil sih Sat. Dari kecil tuh udah mungkin masih sampai sekarang Ana kasih juga ke anak-anak Ana Sat. Mobil-mobilan dan sebagainya. listrik Sat. gitu ya. Iya di modif Diecast. apa ya. BYD. Begitu. Dan alhamdulillah Sat, sekarang turun ke anak-anak Sat, anak laki-laki kan. Jadi mungkin hobi itu susah Sat ya kalau dibatasin gitu. Sat. Kira-kira Laki-laki gitu, Sat. butuh hobi ya. Iya. Ana dulu hobi banget. Hobi Hobi Sat. apa tuh, Sat? Nyeperin mobil, Waduh. bangun-bangun buat orang off-road. Be my right. Tapi ya. akhirnya disuruh milih sama ibu, mau jadi ustadz apa mau di bengkel lu. Ya, gue milih jadi ustadz. Jadi Ustadz. Tapi Ana saat itu mungkin nggak dikasih pilihan sama ibu Ana. Oh iya. Rebel aja ya. Jalan aja Sat. Sampai ya mungkin sampai sekarang Nah, orang alhamdulillah. kalau beli mobil itu kan ya suka ada yang nyumpet-nyumpetin. Iya. Oli dikasih pisang. Ya kilometer Mundurin. Jadi jalan mundur dia jauh Bang. Iya. Supaya mundur kan kilometernya. Jadi mungkin Terus ya cacat-cacat ditutup. Di sol ya. Jadi mungkin awalnya setelah Ana coba ke bidang otomotif yang memang belum terjun sih Sat ke jual beli istilahnya Sat ya. Jadi beli dulu Sat Ana, baru jual gitu kan. Jadi setelah Ana pahami mungkin lebih kepada konsep muamalahnya Sat seperti apa, bahwa kita ya menjadi seperti apa sih menjadi pedagang yang jujur gitu Sat. Ya apalagi kalau seperti mobil ya Sat ya atau motor. Ya namanya second Bang ya. Kita kan nggak tahu nih historinya. Mungkin Bang Dani jual motor ke Ana nggak tahu nih Bang Keadaan Dani apa pakainya pernah gimana. ngangkat ban belakang gitu kan. Iya. Sampai Oh, bengkok keren. begitu. Kan nggak tahu nih Bang. Freestyler dia Bang. Dia freestyler. Mana kan kita nggak tahu tuh. Bannya retak Cuman nggak tahu. kondisinya setelah kita beli artinya kendaraan tersebut sudah Ana Berpindah miliki tangan secara lah ya. utuh. Ana cari dulu Sat. Masalah di motor itu apa atau di mobil itu apa Sat. Misal nih mobil Matic lah katakanlah Sat. Pas Ana pakai, wah nggak enak nih. Jeduk. Iya jeduk misalnya kan. Ya mau nggak mau kita harus perbaiki dulu Sat. Mungkin kita harus siap dengan tambahan modal gitu Bang. Betul. Jadi apapun bentuknya ya harus kita persiapkan. Kalaupun kita nggak perbaiki misalnya Sat, ada buyer yang memang serius membeli dengan ya kita mungkin sampaikan Sat apa adanya. Masya Allah. Itu dia. Bisa jadi ini kita dapat dengan kondisi apa adanya. Ya alhamdulillah kalau misalnya si bayarnya minat dengan kondisi begitu ya kita alhamdulillah Jual beli lah gitu, gitu ya. ya. Kita transaksi lah gitu Sat. Gitu kan. Ya, Jadi kadang-kadang bingung kita ya. Beli mobil baru memang nggak ada keluhan. Enak mah. Tapi nanti jatuh harganya. Setengah harga bisa. Beli jual mobil bekas. Kadang memang untung. Tapi kadang juga buntung. Iya. Masalahnya banyak. Nyervis Saya baik. tadinya kagak pernah beli mobil bekas. Iya. Begitu gaul sama mereka, akhirnya saya jadi beli mobil bekas. Banyak relate lagi. Akhirnya iya. Relate lagi Masalah beliau ini. baik gitu loh. Jadi anak bengkel kan. Jadi abeng anak bengkel. Iya. Makanya kenal sama Kojek kan gara-gara main di bengkel mulu kan. Bengkel. Malah pernah ada bapak-bapak bilang gini, Ustadz mau beli mobil apa? Saya mau beli mobil ini. Bekas Ustadz ya, nanti Ustadz kagak ngajar loh. Sampai kayak gitu dah. Mogok. Iya. Maksudnya apa? Nanti ngurusin mobil, sibuk Iya. apa, Oh, Masya Allah. mogok Jadi apa. urusannya Disitulah nambah, Ustadz, ya. prinsip itu kadang ada di gua gitu. Iya. Aduh, iya ya. Bener juga sih. Selama mobil baru apa yang nggak pernah gitu ya. Iya. Akhirnya tiba-tiba dapat syubhat. Wah. Beli mobil Beli barang bekas. second Sat ya. Emang luar biasa. Luar biasa Iya, itulah iya. efek. Tapi efek mungkin pertemanan kalaupun Sat. beli second ya mungkin dengan alhamdulillah kalau ketemu pedagang yang jujur gitu Sat ya. Ya mungkin aman Sat insyaallah. Iya. Betul. Jadi mungkin sebelum kita transaksi kita mungkin tanya dulu Sat keluhannya atau Iya. rusaknya atau apa gitu kan Sat. Sebenarnya kan ada solusi saat. Sebelum kita beli mobil second itu ada jasa inspektor. Ada. Nah itu salah satunya Bang. Nah, ya kan Jadi bisa kan ya Bang ya? bisa di Itu apa? kan Zexor baru-baru.
Iya. Iya. Ustadz orang lama kan? Gak ada. Iya dulu mah nggak ada. Dulu mah lagu-lagu inspektor aja. Iya. Ya balik lagi sebenarnya Sat kepada pedagang Penjualnya. tersebut Sat ya. Iya. Barunya tadi kan ngurusin kontraktor, terus jual beli mobil. Nah di dalam kondisi tersebut dapat nggak sih pernah customer yang memang tuh challenging banget lah kata anak sekarang tuh, kayak bahasa kasarnya bocah rewel banget nih. Nah. Gila. Dikit-dikit nelpon, Pak nih batanya kurang 1 senti miring, tiba-tiba dia bawa laser sendiri kan. Waduh, Itu tuh detail banget itu pernah ya nggak? kalau Pernah yang nggak gitu. kayak gitu tuh? Ya pasti sih Bang, pasti pernah. Jadi memang kondisi di lapangan itu kan banyak macamnya Sat ya. Dan Banyak. kita hormati orang kayak begitu. Ya. Jadi kalau Ana sih prinsipnya selama lu bayar gue, ya lu mau gimana ya ayo gitu. Sat. Donatur berhak ngatur. Iya. Ya itu mungkin yang lagi happening kata-kata itu Sat. Donatur berhak ngatur. Iya, Jangan iya. sampai ya donatur nggak boleh diatur. Nah. Gitu, Sat, kira-kira Sat. Iya. Jadi ya kalau memang menurut dia ada kekeliruan atau ya biasa namanya kerja yang memang harus kita temui lah Bang ya di lapangan seperti itu ya. Jadi ya konsepnya macam-macam Bang, yang challenging dan mungkin bahkan bisa kita apalagi ya kalau di atas challenging mungkin ada lagi yang mungkin bahasa itu rese banget lah Sat. Rese Sat, ya. banget, iya. Jadi ya itu tadi Sat, mungkin bisa jadi dari kitanya Sat, dengan kesabaran ngadepinnya gitu-gitu Sat. Tapi orang-orang dulu mah ya begitu ya. Kalau ada masalah dalam hal ini sampai tikus di rumahnya pun akhirnya mereka bilang ini karena dosa saya. Masya Allah. Ya orang-orang dulu tuh emang selalu mengembalikannya pada dirinya. Betul Sat. Nggak nyalahin ke orang Iya, lain lah Sat. Pembantu begini, tikus di rumah pun berefek pada dosa. Karena dosanya Sat. Makanya pernah dia dimarahin, terus akhirnya dia bingung kan, kenapa dia dimarahin? Akhirnya dia sholat, dia minta izin sholat, terus kemudian keluar. Dari mana kamu? Saya bertobat kepada Allah, bisa jadi Allah mengutusmu untuk memarahi saya, seperti itu. Maksudnya bahwa bisa jadi kan hal-hal rese-rese begitu ya, karena memang ya satu muji kesabaran kita, ya naikin pahala kita, atau ya ngapusin dosa kita. Dan itu memang relate banget Sat. Ana pernah kerja di rumah sakit lah Sat ya. Ruangan ICU Bang. Oke. ICU kan mungkin ya Lebih detail ya. lebih detail dan crowded banget lah Bang ya. Bisa jadi pasiennya, bisa jadi keluarga si pasiennya begitu kan. Macam-macam lah, dan harus kita temui berbagai macam karakter Sat. Ini udah di luar. Jadi ya Ana habis-habisan pernah Sat dimarahin sama si keluarga pasien yang Ana pikir kadang-kadang oh ini kerjaan yang Ana kerjain harusnya si bapak tersebut nggak harus Segitunya. marah ke saya gitu kan. Cuma mungkin salah satunya yang Ustadz sampaikan tadi, dampak dari dosa itu Bang. Mungkin. Jadi saat itu Ana benar-benar menguji kesabaran gitu ya Bang ya. Ya Masya Allah, akhirnya Ana dengan sabar, hikmah diomelin gitu Bang. Ya karena Ada memang momen kayak kerjanya begitu di ternyata, rumah Bang. sakit gitu kan. Ya, oh berarti abang pernah kerja di rumah sakit sebagai apa? Tenaga kerja? Tenaga Sebagai medis? vendor. Jadi sebagai vendor di rumah sakit tersebut ya untuk perbaikan bangunannya begitu Oh Bang. gitu. Oke, iya. Masya Masya Allah Allah. banget. Alhamdulillah pernah juga di ruangan mayat Sat. Suruh ngapain kita? Jadi namanya juga nyari duit Sat. Misi-misi nggak pas mau masuk ruang mayat? Si Ya, ngapain orang misi- mau saat itu ngapain alhamdulillah misi- Ana sudah sedikit Belajar. belajar ilmu agama Sat. Jadi apa yang Ana pahami dulu sebelum belajar mungkin nggak dilakukan lah. Dan memang Masya Allah dulu yang katanya kita harus permisi ke ruang mayat. makhluk nggak nampak lah maksudnya Bang ya. Yang Masya Allah sih nggak ngaruh sih menurut Ana. Iya. Memang juga nggak ada urusan aja ya. Iya. Kamar mayat sama iblis sama jin Jay. Di sini juga ada jin Jay. Ngapain Iya. harus di kamar Tapi mayat? serem juga pas. Misi-misi, ya sorry kata mayatnya bilang. Ya mari kak, Ada kayak ada nafkah, biar enak nih dinginan. Cuma memang harus kita sampaikan ke tim pekerja kita juga sih Bang. Karena kan memang apa yang kita pahami mungkin belum tentu dipahami sama Kerja. yang pekerja kita maksudnya kan. Betul. Makanya Ana selalu di awal menyampaikan nasihat lah begitu Bang ya. Perihal apa yang memang akhirnya berdampak kepada satu kesirikan gitu. Penting begitu Sat kira-kira Sat ya. Seberapa penting tuh saat kita menanamkan nilai-nilai tauhid kepada
orang-orang yang kerja di bawah kita, Sat? Ya harus ya. Mereka kadang-kadang nggak mau kerja karena Gara-gara itu. Takut, gara-gara itu Oh. takut. Oh nanti harus pasang ini. potong ayam. Iya harus Oh, sih? kalau taruh bendera ya mungkin ya itu karena bangsa Indonesia ya. Iya. Tapi kalau harus taruh kelapa di atasnya, harus taruh ini, itu kadang-kadang ada orang kalau bikin jembatan harus begini. Nah kita harus kasih tahu. Nah itu Ana punya pengalaman Sat. Ada sama tuh? klien Sat. Jadi tiba-tiba dia bawain sendiri Sat langsung. Oh, ngide. Kelapa segala macam Ngide. gitu, Sat. Ngide dia. Akhirnya Ana ajak Diskusi. secara hikmah. Ana bilang daripada kelapanya taruh di atas Pak, mending buat kita aja dimakanin gitu Pak. Ini makhluk penghuninya sekarang nih. Dan itu Itu lebih kondisinya memang bermanfaat, lagi ya kan? panas-panas banget saat gitu. Iya, iya, Akhirnya iya. Ana beli es batu gitu Sat. Makan Bilang, rame-rame. Mau udah makan rame-rame. Iya. Ini Jadi kan kalau yang dulu kita pahami ilmu dari turun temurun nenek moyang ya Sat. Pisang, kelapa muda gitu ya. Kretek. Ya macam-macam lah. Sering ya. begitu. Akhirnya Ana bilang sempet dulu pisangnya Ana diemin Bang karena memang masih mentah Sat. Masih hijau banget. Akhirnya Ana diemin di atas begitu matang kuning Ana ambil Sat. Makanin rame-rame gitu. Karena memang ya nggak ngaruh ya menurut Ana. Ternyata masih begitu juga ya di dunia kontraktor itu masih ada yang kayak begitu. pasti Apa ada. memang kayak gitu masih ada di sini? Ya itu mungkin pentingnya harus kita edukasi juga Sat ya kepada Iya, jadi si tuan rumah gitu. kalau orang bisnis itu bukan hanya kita nyari keuntungan, ya syukur-syukur bisa dakwah ya. Masya Contoh Allah. dakwah dalam arti kata waktu sholat karyawan, maaf. Gue juga bingung, tukang banyak kagak sholat. Iya. Iya betul Coba Sat. ya katanya. masjid aja. Banyak tukang Jadi- kagak sholat. Iya. Ya makanya waktu saya betulin rumah, kemudian saya ada tukang kan, kagak sholat Bang, baju kotor, saya sediain. Bingung juga dia kan. Harus sholat juga jadinya. Akhirnya kebongkar, nggak bisa Al-Fatihah. Ya Allah. Akhirnya gue ajarin, Masya Allah Sat. diajarin dah. Akhirnya dia jadi akhirnya Masjid, bareng sholat. masjid sama saya. Kalau nggak bisa ke masjid, ya bareng. Pokoknya bareng. Jadi kebiasaan ke masjid. Akhirnya begitu udah selesai kerjaan, dia pulang kan, jangan tinggalin sholat lagi ya. Nggak akan Pak Ustadz. Jadi karena lingkungan. Iya. Betul, Sat. Iya maaf, jadi memang kita juga tukang, banyak yang nggak sholat. Ya tukang bangunan, kadang-kadang ya kadang puasa juga enggak. Nah, ini nggak tahu ya apakah ada yang soleh, mudah-mudahan banyak. Banyak. Ya tapi penting untuk memberitahu kepada mereka, ya kan tentunya yang jadi masalah gini, nggak ada yang ngawasin kan. Betul. Nah, mandornya. Makanya saya dulu pernah ketemu sama orang yang Masya Allah ya, dia tukang termasuk juga bikin, pokoknya tukang terus juga ngehargain apa, tapi kerja juga gitu ya sama timnya, tepat waktu, sholat, kemudian wah boleh saya nggak akan nemuin sama tukang-tukang lainnya. Ya sampai-sampai begitu karena ada dua kerjaan manggil tukang lain, beda banget. Ya jujur, pembukaan apa, Masya Allah. Makanya pekerja pedagang yang jujur dikumpulkan bareng Nabi itu ya. Yang seperti itu. Ya Sat, karena memang jarang gitu. Makanya penting banget kalau kita memang punya karyawan, ya gimana cari nyari amal jariah dari mereka ya. Ingetin sholat ya. Ya kan ada mandor ya pasti. Ya dan penting ada briefing gitu loh. Ya ini para mandor dikumpulin. Jangan lu cuma ngumpulin, pakai tenaga mereka sholat kagak, jangan nggak peduli gitu ya. Maka kita ya di briefing mandor harus sholat terus ini harus ini dan lain sebagainya. Ya bisa jadi mereka akan nurut kan gitu ya. Tapi gini Sat, sepengalaman Ana Sat ya, Masya Allah benar ya apa yang Ustadz sampaikan tadi, relate banget Sat. Jadi Ana pernah di satu waktu yang memang dia mungkin belum kenal sama Ana Sat. Atau bisa jadi Ana yang baru ngerekrut lah gitu Sat. Tapi Ana selalu di awal Ana sampaikan Sat, perihal sholat tadi Sat. Pernah satu momen tukang Ana tuh bilang, Pak saya ini gak ada baju buat sholat gitu Sat. Waduh Ana terharu saat itu. Sampai Ana bilang yaudah saat itu Ana lupa mungkin jumlahnya 15 apa berapa orang gitu Sat ya. Ana beliin semua Sat baju sholat. Biar sama tuh Sat. Jadi ketika pas waktunya sholat mungkin bisa jadi di waktu 5 waktu atau mungkin sholat Jumat gitu Bang. Sama, kembar semua mereka. Masya Dan Allah. memang itu seperti ada kayak apa Sat ya, kepuasan aja gitu Sat. Ketika memang melihat pekerja kita yang memang dia
melakukan sesuatu. Mungkin bisa jadi dia belum lillah ya Ustaz ya. Belum lillah, mungkin bisa jadi karena bosnya yang mantau begitu Bang ya. Atau bisa jadi ya memang Allah turunkan hidayah buat dia. Jadi ketika Ana belikan satu pakaian yang memang menurut dia, wah ini enak pantas nih buat sholat gitu ya. gitu. Ada juga satu momen Ustaz yang Ana memberikan ketegasan, Ana pecat Ustaz. Masya Ketika Allah. Ana tahu dia nggak sholat Ustaz. Jadi Keren. ya Ana bilang ke tim ya di awal Ana selalu sampaikan briefing di awal. Tapi setelahnya ketika pun dia nggak ngelakukan ya Ana sudah berlepas diri gitu Ustaz. Betul. Dari hal itu kan. Terus antum kan kontraktor, jual beli mobil, Masya Allah ya. Terus gimana ngurus istri itu? Sama anak-anak, keluarga tuh gimana? Bisa ada waktunya? Nah ini dia nih. Wah, Dilemanya laki-laki. ini sebenarnya laki-laki nggak banyak bicara gitu Ustaz. Kecuali di podcast. Transfer Bapak, transfer ya itu. Mungkin ya kalau dari segi waktu Ustaz ya terutama. Kadang-kadang waktu ini kan nggak berasa kita Ustaz. Bisa jadi karena kita lagi asik kerja, bisa jadi karena kita lagi asik ya melakukan hal-hal yang mungkin membuat kita berkurang lah untuk keluarga gitu Ustaz. Ya dia gimana? Antum kan udah ganteng, Masya Allah. kaya, Makasih, Bang. soleh. Makasih. Ya, Masya Allah. bagaimana menghindari Tapi tepatnya ke Bang Koja bagaimana sebenarnya. cara Makasih. menghindari fitnah wanita? Wah ini. Masya Allah, ini berat nih Ya, Ustaz. kalau tadi kan kita Kayak nggak ada di bicara- brief deh. Kayak nggak ada di brief deh. Iya. Lagi viral, lagi viral. bisnis. Masya Allah. Kita bicara selingkuhan, laki-laki selingkuhan. ngomong bisnis biasa dong. Ini kayak di luar skrip nih, Bang. Iya. Udah mulai Bicara keluar nih. tentang- Udah nggak ada di script segmen nih. Nah, sekarang Tadi mau kita quick question padahal. bukan bicara tentang bisnis lagi nih. Ini lebih penting daripada bisnis. Godaan dalam bisnis. Kalau godaan dalam bisnis Iya, iya. itu kan tadi kerjaan haram, syubhat, antum bisa ditinggalin. Ya, sekarang gimana godaan bisnis tiba-tiba dapat proyek gede tapi ada entertainnya. Nah. Ya harus begini, Entertain harus apa sih, begitu, Sat? gitu Anda nggak ya. paham nih. Harus nyiapin ini itu kan perkara-perkara akhirnya ya mungkin maaf perempuan, ani-ani, ono-ono, apalah ya. Nah itu Brio gimana? kuning. Ah, Ya, brio apa kuning. agar terhindar dari fitnah wanita yang pasti orang muda, sukses, soleh, pasti ada yang ngincer gitu. Masya Allah. Ya pasti ada setan yang menargetkan antum kan. Dan kita pun ya kayak antum kan ya orang-orang muda-muda yang Makasih Tat. soleh-soleh begini ya. Makasih. Ya pasti ada hal di mana itu jadi sebuah godaan gitu. Dan bahkan bisa jadi merusak rumah tangga. Betul. Jangan sampai loh bisnis keren, mobil bagus, Iya, Sat. harta berlimpah, Iya. rumah tangga hancur. Subhanallah. Tolong wakilkan Bang. Nauzubillah, Tadi Ustaz, sebenarnya ya. buat Anda tapi wakilkan Bang. Jadi mungkin Iya. terutama ya kita terus memohon ya Ustaz ya kepada Allah. Bahwasanya itu senjata seorang mukmin lah gitu ya Ustaz ya. Memohon kepada Allah ya mungkin dijauhkan dari perkara-perkara yang memang membawa kita pada kemurkaan Allah gitu Bang. Jadi ya mungkin itu yang paling utama. Dan yang kedua mungkin selalu memberikan momen atau waktu Ustaz kepada keluarga yang mungkin membuat kita tuh seperti Reminding gitu ya ya. remind Pengantin lah. baru. Iya. Ya begitu kira-kira. Jadi kayak mungkin membuat istri atau sebaliknya kita terhadap istri kok kayak jatuh cinta terus gitu. Wih. Ujang kan. Gitu, Ustaz. Iya, Jadi iya. memang itu diantara Yes. Tipsnya ya. langkah Iya. yang Anda lakukan sih. Ustaz. Mungkin saya karena pengalaman Betul. lebih tua. Aneh bantu tanya nggak Sat? Boleh. Ya. Sat gimana Sat cara menghadapi sebagai ustadz nih Sat begitu banyak godaan. Sebagai ustadz Ustadz kan ya? ganteng nih. Iya, sebagai ustadz. Ustadz ganteng sekarang juga udah mulai baju lamanya mulai keluar nih. Jadi kita puter nih ya. Itu bagaimana Sat? Plot twist, Caranya plot Sat untuk menghadapi ujian-ujian tersebut Senjata makan tuan dari ya, tadi Sat pertanyaan. wanita-wanita Intinya tersebut Sat. Iya, Sat. Masya Allah ya, memang penting buat antum-antum semua. Apalagi Buat Ana terutama, Sat, buat ya. antum, buat Reza. Kalau Bang Koja mungkin pengalaman udah lebih banyak. Ustaz. Dani, buat Udah mulai Kojai. ketularan. Apalagi kameramen nih. Woi. Karena dia banyak nyenter-nyenter. Sangat Ini, Stat. yang ini Sat. Iya. Iya, Melihat yang banyak ini hal, emang. Stat. Melihat Iya. banyak hal beliau itu. Megang drone aja saya bingung apa yang dilihat. Gitu kan Oh, bingung, ya. bahaya. Ya. Jangan aneh-aneh. Apalagi kalau dari kali kan bingung Aneh, ya. aneh jangan. Ada orang Jadi nyuci. yang di mapping tuh udah beda. Ustaz. Beda target Ya, objeknya. Ini penting banget karena Ayo, cobaan kameramen. laki-laki itu di ujung-ujungnya adalah Wanita, wanita. Harta, tahta, wanita, Toyota. Ya. Toyota. Maksudnya kendaraan. Itu kan. Ya harta, tahta, wanita
Ya, termasuk ya kendaraan kan memang. Ada satu kata dari Ibnu Qayyim bagus banget. Kayaknya satu lagi deh, Sat. Iya. Vespa, Sat. Antum. Jadi kata beliau sebab-sebab maksiat itu tolong dijauhi. Kenapa? Ini keren. Karena lebih mudah mencegah awalnya daripada memadamkan akhirnya. Masya Allah, cemplung gitu. Betul Kita nggak? cegah depanin dulu saat ya, barrier. Lebih gampang loh. Ya bikin benteng. Enggak, maksudnya begitu pengen dicegah gitu lah. Itu lebih mudah daripada akhirnya udah terjadi gitu. Ya, Kecemplung kejadian. duluan. Iya benar. Iya, wah kejadian. Dan itu tambah susah gitu. Ya makanya ada nasihat-nasihat para salaf kalau kita sebagai pelaku bisnis dan lain sebagainya pasti ada godaan-godaan begini. Nah yang pertama tentunya ya godul basar, nundukin pandangan. Nundukin pandangan. Kayak keren banget di tempat yang ada tapi lu nundukin pandangan. Masya Allah. Kemudian yang kedua batasi interaksi ya sebatas kebutuhan. Ya maksudnya ya jika bicara secukupnya. Ya pokoknya ya profesional aja apalagi bisnis. Itu kan pasti ada klien kan. Iya, Sat. Batasi interaksinya. Iya. Ya, jangan bercanda-bercanda dan lain sebagainya. Ya, Tapi profesional. mungkin lah. yang paling utama sih ilmu ya, Sat ya. Iya, benar. Yang harus kita amalkan gitu, Sat ya. Kemudian jaga jarak fisik. Jadi jangan deket-deket lah. Betul, Pastikan minyak wanginya. Iya. Aduh. Iya. Dan itu Ya. di antara celah-celah setan masuk, Sat ya. Masuk Iya. setan. Bumbu-bumbuin sama Waduh. setan ya. Jaga jarak Bau fisik parfumnya begitu, Sat ya. dan batasi kontak pribadi. Terus jangan memulai candaan Nggak boleh mulai kemesraan- candaan. Nggak boleh, kemesraan nggak boleh. verbal. Ini pas gua goda-goda emang nih. Ya kan? Dengerin. Awalnya kan dari canda-canda Betul, gitu. Dengerin. Jadi mungkin sekalian kita butuh nasihat nih, Sat, dari Ustadz nih. Siap. Supaya kita bisa ya nauzubillah, Sat. Falyati ahlaha fa innaha ma ma'aha. Jadi kalau kita merasa takjub dengan wanita, maka datangilah keluarga. Maksudnya Lihatlah datangi istri kita, Sat ya gitu ya. Kenapa? Karena apa yang dimiliki dia dimiliki Juga juga oleh dimiliki istri istri kita. kita. Cuman beda casing doang. Masya gitu Allah. kan, ya. Makanya penting istri sering di rumah. Hmm. Ya. Berdandan. jangan pedal baik. Iya, gitu kan. layan Makanya istri. anak tuh gini, Sat. Jadi kalau habis transfer istri kok lihat istri tuh cantik banget gitu, Sat. Waduh. Relate banget ya Bang. Iya, Budi ya? iya. Orang Apa, Sat? ahlinya Lanjut, kita lanjut, bisa Sat. lihat Lanjut, ahlinya. ya lanjut. Kalau memang ada godaan banyak puasa. Banyak zikir pagi sore. Insya Allah sampai Itu seperti Syekh Utsaimin benteng bilang lah, Sat gini, ya. Ya. makanya kata Imam Mujahid, orang yang pagi hari tanpa memulai dengan zikir, seolah-olah dia keluar rumah tanpa penjaga. Subhanallah. Masya Allah. Maka penting kita butuh penjaga, karena syubhat mereka kenceng banget. Jangankan mereka di depan kita, Delkon aja banyak yang gak berani. Ya ilah Delkon cuman pakai main jempol doang aja ya. Wanita-wanita masa lalu banyak bapak-bapak yang gak berani. Waduh. Bahkan Kojay. ada di antara mereka yang gak berani Delkon. Iya. Ya mantan-mantan Siapa ya? dulu gitu loh. Ya. Siapa ya? Itu, ya. Jadi ya hati-hati itu ya. Kayaknya selain Delcon, Delfot dia, Sat. Delete foto. Ya, Delfit. Iya kan, Bang? Delfit Bener juga gak sih? Delfit. Ya, jadi banyak puasa, zikir pagi sore apalagi ya. Ya. Sampai kata Syekh Utsaimin dengan zikir pagi sore itu Anda akan dipertemukan dengan teman-teman yang saleh. Ya, ya tadi benteng banget. Kita butuh penjaga. Karena syubhat wanita itu kenceng sekenceng-kenceng. Luar biasa. Ya, Masya Allah. kadang-kadang gua kalau jemaahnya perempuan yang gua kacamata. Biar nggak Burem kelihatan. kan? Buram kan. Buram. Godul basarnya begitu. Ustadz Sat. ajakin operasi kemarin operasi Nggak laki, mau, nggak nggak Ustadz. mau. Ini justru benteng gue aja. Nah, benteng katanya. Iya. Oh begitu. Ya. Jadi Masya Karena Allah. kalau buka kacamata justru beda, Sat. Malah jelas ya. Malah terang. Waduh, ngeri ya. Apa fungsi kacamata kalau gitu? Ya mudah-mudahan. Nah sekarang terakhir nih. Apa sih tanda seorang laki-laki mulai masuk ke pintu fitnah? Wah bener nih. Pertama, menunggu momen chat atau pengen banget ketemu dengan dia. Ngeri nih. Ditungguin ke Kameramen chat senyum aja. ya. Biasa Terus ketemuan di kebandingin mana? sama istri dengan wanita lain. Aduh. Terus mencari perhatian, pujian dari dia. Ya, foto, emoji, candaan dalam chat. Nah, itu berlebihan Pap, ini. Udah mulai pap ya satu ya. Ya, nyimpan nomor tanpa kebutuhan. Iya. Dan akhirnya ini yang penting, jangan sembunyikan chatmu dari istrimu. Kasih Jay handphone lo Jay. Udah lah. Lo passwordnya dikasih unjuk ke istri. Oh kagak dipasportin bang. Biasa dimaling orang. Banyak orang nggak berani. Masing-masing punya privasi. Akhirnya nggak boleh tahu. Padahal emang kalau nggak ada apa-apa,
Ya silakan aja. Ya kita nggak ini. Ya. Nggak ada tutup-tutup Nggak ada Ustaz, ya? tutup-tutup. Insya Allah Bang, ini emang gak kerasa banget kita ngobrol-ngobrol panjang begini Bang, Oh. sama kontraktor soleh, sama Masya guru Allah. kita. Ini pasti gak kerasa waktu itu terus kayak baru tadi deh mulai. Iya. Kata udah panjang banget Iya ini. udah di last segmen aja tahu-tahu Iya, ya. apalagi Raja udah gini-gini mulu Bang. Iya, Gitu. iya. Takut disinggung kali enggak? Enggak. Kesini materinya aja ya, kesini enggak. Waktunya. Waktunya habis. Iya Ya Bang, udah. tuh. Kalau gitu kita langsung minta closing statement dari Ustadz Betul. kita. Ya kira-kira ya Apa nih Sat? apa yang bisa menjadi kita- merangkum pembicaraan kita kali ini saat. Masya Allah. Ni'mal malus salih lirrijali salih. Harta yang baik, bagus jatuh ke tangan orang saleh. Masya Allah. Saya butuh kontraktor yang saleh. Masya Allah. Karena stigma masyarakat sudah banyak yang ribut sama kontraktor itu. Mm-mm. Maka alhamdulillah saya punya satu kontraktor yang baik. Itu yang tadi bebasin bangunan gua. Yang Masya kedua Allah. gue dapat ini dia. Masya Allah. Orangnya. Alhamdulillah. Ya, Kois. Ya Mia. mudah-mudahan. Ya Masya Allah muncul kontraktor-kontraktor lainnya yang saleh, Siap. yang muda, taat beribadah dan juga dakwah. Oh, Penting. Dakwah kepada Circle-nya. tukang-tukang. Iya, domainnya saya. Ya karena tukang-tukang ini tadi gue bilang banyak nggak sholat. Maka saya begitu ketemu sama tukang sholat, sampai saya lihat dia sholat sampai ini 1001 gitu loh. Kadang kita orang belajar agama kita kan, tapi kita lagi ngerjain ngerjain rumah, kita butuh kerjaan dia, tapi dia nggak sholat gitu. Masa rumah kita dikerjain sama orang yang nggak sholat? Ya makanya baik-baik harta jatuh ke tangan orang soleh. Dan mudah-mudahan banyak dari para Zionist yang memang pengen jadi kontraktor atau sudah jadi kontraktor, yuk ya jadilah kontraktor yang saleh. Tadi dia juga bisnis kendaraan, Masya Allah penting banget lah jadi pedagang yang jujur. Jadi kontraktor yang jujur, hilangkan stigma-stigma negatif di masyarakat. Ya ternyata masih ada loh orang-orang yang bisnis tapi dengan akad yang jelas ya, dan juga tentunya ya pengen harta ini bukan hanya dapat tapi berkah. Masya Allah. Nauzubillah ya kalau kita dapat duit ternyata nggak berkah. Iya, Gitu. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita yang dengar ini jadi pembisnis yang saleh insyaallah. Amin. Dari Bariki mungkin ada closing statement? Kalau dari Ana ya mungkin sebagai apa yang Ana jalankan selama ini ya Ustaz ya. Ya Bang ya mungkin mudah-mudahan juga bisa memberi manfaat lah buat para Zainers juga ya Bang. Insyaallah. Ya intinya sih dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun Ustaz, mungkin ya kejujuran aja Ustaz. Itu Masya yang Allah, jujur. lebih harus kita ya Betul. mungkin amalkan. Dan juga mungkin sabar Bang. Betul. Kadang-kadang kan kita ketemu macam-macam Macam-macam banyak manusia yang ya. harus kita hadapi gitu kan. Bisa jadi tim kita sendiri secara internal gitu. Bisa jadi ya dari eksternal seperti klien dan sebagainya begitu. Masya Allah. Ya mungkin itu aja dari apa yang harus Ana Simpulkan. simpulkan, Pembicaraan kita. kejujuran dan kesabaran gitu. Jujur dan sabar. Wih, mantep Bang. Alhamdulillah. Daging. Seru nih kalau kita Itu bahas dia lanjut makanya ini. pentingnya buat kalian semua tuh terus pantengin channel YouTube-nya Rumah Zayan Media Official. Kalau ada channel YouTube yang lain yang silver, udah unsubscribe aja. Ya, Gila. paling penting nih Rumah Zayan nih. Monopoli ini udah. Iya, masih subscribe yang lain gitu. Cari yang ada manfaatnya itu, contoh kayak Sunnah Muhammad tuh ya, Iya, punya ikhwan kita tuh. Ada si Uki dan Reda bikin iya. Khairum. Khairum. Yang kayak gitu-gitu tonton tuh. Ustadz Khalid Basalama bikin itu namanya apa tuh? Yang itu Bang, undang-undang orang juga itu. Iya sama ya. Ada tuh yang kayak gitu-gitu. Jangan tonton-tonton yang lain-lain, apalagi Gen Z, financial freedom masih muda. Ya, kaya masih jauh. Iya, mau kaya bae. Sama jangan lupa Bang, mungkin Kojai Girits tuh. Pantengin. Jangan itu tuh. Masya Allah. Duniawi banget, itu duniawi Itu banget. pokoknya. Jadi kalau mau Unfollow. bikin Kojai motor Garage. custom Iya. apa, waduh. Pokoknya Jangan di Kojai, jangan bikin di Kojai, jangan. Pokoknya Malah bikin di Kojai. perkara dunia deh bisa dibuat semua deh pokoknya. Jangan unfollow aja udah. Siap, jazakumullah khairan Bang Siap. Riki, Ustadz sudah iya. kita Iya. berbincang panjang lebar di kesempatan episode kali ini. Insyaallah ya, di episode berikutnya kita akan ngobrol lagi di Inside Outside. Never stop learning, Never stop doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.